Kita mau bahas mengenai saham Semen Batu Raja nih. Jadi Semen Batu Raja ini nggak pernah kita bahas di Tiger Insight, tapi kita pernah bahas waktu kita melakukan webinar eksklusif ya. Jadi waktu webinar eksklusif kita bilang bahwa salah satu sektor yang undervalued dan buat mereka yang suka, my friends, yang suka dengan volatilitas yang cukup tinggi, dengan potensi pertumbuhan yang cukup tinggi, ini ada di Semen Batu Raja. Nah, pertanyaannya adalah Semen Batu Raja ini apa sih? Perusahaan seperti apa? Jadi ini my friends bisa cek di materi public expose-nya. Semen Batu Raja ini adalah anaknya Semen Indonesia nih my friends. Dan Semen Batu Raja ini fokusnya baik dari sisi operasi dan distribusi itu ada di wilayah sekitar Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan dan juga Lampung. Jadi dia lebih fokusnya tuh di daerah Sumatera gitu ya kalau my friends perhatiin. Kalau kita ngomongin semen skalanya nasional untuk BUMN kita ngomongin Semen Indonesia. Kalau yang skala nasional yang punya swasta kita akan bahasnya itu adalah Indosemen atau INTP. Yang memang dua saham ini dividennya rajin, neracanya sehat, dan memang kalau ngomongin nasional arahnya kedua tadi. Tapi kalau ngomonginnya fokusnya di arah Sumatera, terutama di kawasan Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan juga Lampung, kita akan bahasnya dari Semen Batu Raja. Pertanyaannya adalah, memang seberapa menarik sih si industri semen ini adalah industri yang udah jarang banget dibahas di market ya my friends. Bahkan saya udah jarang banget ngelihat rekomendasi mengenai saham semen gitu. Dan tapi beberapa hari yang lalu Yuri juga sempat bahas ya mengenai potensi kinerja saham semen kalau misalnya proyek-proyek strategis itu dijalankan gitu dan ini akan menjadi salah satu yang akan diuntungkan. Nah sebelum kita masuk ke Semen Batu Raja lagi, saya mau kasih lihat beberapa fakta yang menarik nih my friends. Jadi yang pertama ini dari research reportnya Maybank. Jadi my friend bisa akses langsung kalau sudah jadi nasabahnya Maybank ya. Di tanggal 12 Juni di sini yang mau saya kasih lihat di sini adalah selain memang saham-saham semen ini punya potensi terdongkrak secara kinerja, kalau proyek-proyek strategis nasional seperti Giant Seawall, terus juga proyek 3 juta rumah per tahun itu berjalan, pasti permintaan semen itu akan mengalami kenaikan secara signifikan. Tapi selain itu juga, selain juga siklus dari setelah pemilu itu berapa kuartal setelahnya biasanya permintaan semen itu akan naik. Di sini ada salah satu fakta yang menarik nih my friends yang harus my friends perhatikan secara seksama. Bahwa semen-semen Indonesia saat ini ditransaksikan pada 3,8 sampai 5,1 EV per EBITDA. Jadi normalnya kalau di industri seperti semen, kita akan melihat matriks yang lain, nggak cuma PER, nggak cuma PBV, tapi ada EV per EBITDA, ada juga EV per ton. Nah, di sini kalau misalnya my friends perhatiin, saham-saham semen Indonesia ini ditradingkan itu sama dengan saham-saham di Cina dan juga Jepang, yang sebenarnya kalau dilihat secara market itu mengalami penurunan. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, closest peers-nya Indonesia atau bisa dikatakan negara yang bisa kita sandingkan lah dengan Indonesia, kita bandingkan lah, itu ada di Thailand, di mana semen di Thailand, perusahaan semen di Thailand, salah satunya adalah Siam City Cement, itu ditransaksikan pada EV per EBITDA 7 kali. Jadi kalau dilihat kita hanya 3,8 sampai 5,1 kali, Thailand aja 7 kali gitu loh. Jadi ini jauh banget bedanya. Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan negara-negara yang bertumbuh lainnya, kita itu bisa dikatakan saat ini industri semen itu tergolong sangat undervalued nih my friends. Nah, cuma masalahnya adalah market itu mencari nggak cuma saham murah gitu loh. Market itu suka, oke selain murah, kamu punya potensi cita pertumbuhan nggak? Syukur-syukur kalau ada cita corporate action gitu loh. Itu yang akan menjadi salah satu driver utamanya perusahaan-perusahaan atau cita-cita perusahaan ke depannya. Nah, ini ada fakta yang menarik dari research report berikutnya. Ini dirilis tanggal, saya kasih lihat sini friends ya, tanggal 17 Juni ya. Jadi di sini saya mau cek harga semen nih my friends. Jadi kita kalau misalnya di saham itu akan sering melihat dari sudut pandang yang lain. Jadi my friends nanti kalau ke toko bangunan coba cek ya harga semen tuh bener nggak sih naik atau turun atau mahal atau seperti apa. Di sini saya mau kasih lihat harga semen nasional. Kalau my friends perhatiin untuk harga di Desember 2024 sampai dengan Juni 2025 ini ada merek-merek yang mengalami kenaikan nih my friends. Kalau my friends lihat yang hijau itu adalah mengalami kenaikan. Oke, ini ada Dynamics, ini ada Gresik, ada Semen Padang, Padang, terus ada Batu Raja, ada Tonasa dan beberapa merek lainnya yang di highlight warna hijau. Perhatikan baik-baik. Terus juga ada yang di highlight warna hijau juga kalau dilihat dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
Nah, salah satu fakta yang menarik di sini adalah salah satu mereknya semen Baturaja ini adalah mengalami kenaikan dibandingkan dengan Desember dan juga dibandingkan juga dengan bulan sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita tanya, oh ini kalau misalnya secara bulanan aja naik, dibandingkan juga dengan Desember juga dia juga naik, seharusnya kinerja keuangan di semester 1 tahun ini untuk Baturaja harusnya bertumbuh. Kita pakai logika sederhana ya kalau ngeliat data dari sini. Nah, kalau kita lihat dari laporan keuangannya semen Baturaja sendiri, my friends, ini berdasarkan kuartal 1 2025 secara pendapatan itu naiknya itu double digit ya dari 432 miliar di kuartal 1 2024 naik menjadi 527 miliar di kuartal 1 2025. Sedangkan kalau tadi saya coba cek baik Semen Indonesia maupun Indosemen secara top line atau revenue itu tuh mereka justru malah mengalami penurunan gitu ya. Nggak mengalami kenaikan. Jadi dia justru malah outliers nih, beda sendiri nih. Dan bahkan kalau kita lihat dengan biaya-biaya sudah mereka coba untuk efisiensi, labanya untuk semen Baturaja ini mengalami kenaikannya sangat signifikan nih, my friends, di kuartal 1. Dari 5 miliar menjadi 48 miliar. Jadi kalau misalnya dilihat dari potensi ceritanya, terus potensi di semester 1 tadi yang saya bilang ya, kita coba lihat dari harga semen nasional, beberapa merek tuh ada yang mengalami kenaikan dan Baturaja salah satunya. Dan kalau dilihat dari sisi kinerja per kuartal 1 juga terlihat cenderungnya juga bagus. Ini seharusnya akan menjadi salah satu saham yang mungkin akan sering kita bahas nih ke depan ini karena growth story-nya ada, secara industri juga potensi membaik di semester kedua dan harusnya belum sepenuhnya terrefleksi kinerjanya di market. Nah, itu mungkin update dari saya baik dari si Big Banks dan juga potensi di Semen Baturaja.